Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang peradilan dalam Islam. Apa yang akan kita pelajari di sini? Di sini kita akan mempelajari bagaimana proses sebuah peradilan yang ada di Indonesia ini dan bagaimana terjadinya suatu putusan dan bagaimana caranya hakim itu membuat keputusan berdasarkan permasalahan yang digugat. Oke, untuk pertama kita akan mempelajari yaitu tentang peradilan. Apa sih peradilan itu? Oke. Peradilan dalam bahasa fikih ini disebut dengan istilah qadha. Istilah tersebut diambil dari kata qadha yaqdi yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, dan menetapkan. Adapun secara istilah, menurut makna terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara tersebut itu dinamakan dengan pengadilan. Orang yang bertugas mengadili disebut hakim. Dengan demikian, hukum yang dijadikan dasar peradilan Islam adalah hukum Islam. Nah, bagaimana fungsi peradilan sendiri? Sebagai lembaga negara yang ditugasi untuk memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik. Di antara fungsi terpenting peradilan itu adalah yang pertama adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ini fungsi pertama dari peradilan. Peradilan itu harus bisa menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Yang kedua, fungsinya sebuah peradilan mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Yang keempat, mengaplikasikan nilai-nilai dasar, nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang yang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Itu yang dinamakan peradilan. Mudah-mudahan ini bisa kalian pahami. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu tentang hakim. Apa sih hakim itu? Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah. Ingat ya, orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Itu namanya hakim. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil. Jika tidak, maka hakim tersebut tidak akan menjadi hakim yang terhormat. Terkait dengan kedudukan hakim tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bunyinya seperti berikut. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa al-qadi fi makanihi habata alaihi malakani yusaddidanihi wa yuwaffiqanihi wa yurshidanihi malam yajur fa idza jara arja wa taraka. Artinya apa? Apabila hakim duduk di tempatnya sesuai dengan kedudukan hakim yang adil,
maka dua malaikat membenarkan, menolong, dan menunjukkannya selama tidak menyeleweng. Apabila menyeleweng, maka kedua malaikat akan meninggalkannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Terus apa sih syaratnya hakim? Karena mulianya tugas seorang hakim dan beratnya tanggung jawab yang diemban oleh hakim untuk mewujudkan keadilan, maka seorang hakim harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, hakim itu harus beragama Islam. Karena permasalahan yang terkait dengan hukum Islam tidak bisa dipasrahkan kepada hakim yang non-muslim. Jadi kalau permasalahannya itu berkaitan dengan hukum Islam, maka hakimnya harus beragama Islam. Yang kedua, syaratnya untuk menjadi hakim adalah akil balik, sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, hakim itu harus sehat jasmani dan rohaninya. Yang keempat, hakim itu merdeka. Dengan artian, seorang hakim bukan budak atau bukan hamba sahaya. Karena apa? Karena hamba sahaya tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Yang kelima, hakim itu harus berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Jadi adil itu sulit. Makanya tanggung jawabnya jadi hakim yang adil itu sangat sulit. Yang keenam, hakim itu harus laki-laki. Berikutnya, seorang hakim harus memahami hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, seorang hakim harus memahami ijma' ulama serta perbedaan-perbedaan tradisi yang ada di masyarakat. Yang berikutnya, seorang hakim harus memahami bahasa Arab dengan baik. Karena berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk memutuskan hukum yang ada di dalam Islam itu mayoritas berbahasa Arab. Berikutnya yang menjadi syaratnya seorang hakim adalah mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad. Karena tak diperbolehkan baginya untuk taklid. Jadi seorang hakim harus bisa berijtihad dan harus menguasai metode yang dinamanya ijtihad. Selanjutnya seorang hakim harus bisa mendengarkan dengan baik. Karena orang yang tuli itu tidak bisa mendengarkan perkataan atau pengaduan dua belah pihak yang sedang bersengketa. Seorang hakim juga harus dapat melihat. Karena orang yang buta tidak bisa mendeteksi siapa yang mendakwah dan siapa yang menjadi terdakwa. Seorang hakim juga harus bisa mengenal baca tulis. Ya tidak mungkinlah kalau seorang hakim itu tidak bisa baca tulis. Harus bisa baca tulis. Yang terakhir, seorang hakim itu harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas. Karena orang yang bisu tidak mungkin menerangkan keputusan. Dan seandainya pun ia menggunakan isyarat, tidak semua orang bisa memahami bahasa isyaratnya dia. Itu syaratnya untuk menjadi hakim. Segitu banyaknya syarat itu, kalau salah satunya kurang, maka dia tidak pantas untuk menjadi hakim. Bisa dimengerti ya? Oke. Bagaimana tata caranya untuk menentukan hukuman? Begini. Seorang hakim ketika menentukan hukuman, orang yang mendakwa itu diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan dakwaannya atau menyampaikan tuduhannya sampai dia selesai. Sementara itu terdakwa yang dituduh diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya dengan sebaik-baiknya, sehingga apabila tuduhan selesai, terdakwa bisa menilai benar tidaknya tuduhan tersebut.
Sebelum dakwaan atau tuduhan selesai disampaikan, hakim tidak boleh bertanya kepada pendakwa, sebab nanti akan dikhawatirkan akan memberikan pengaruh positif atau negatif kepada terdakwa. Setelah pendakwa selesai, tuduhannya selesai disampaikan oleh pendakwa tersebut, hakim harus mengecek. Apa yang dicek? Tuduhan-tuduhan tersebut dengan beberapa pertanyaan yang dianggap penting. Selanjutnya, tuduhan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar. Jadi, setelah selesai, seorang hakim harus mengecek tuduhan tersebut dengan bertanya kepada pendakwa. Bagaimana jika terdakwa itu menolak? Sekarang ini banyak yang tertuduh itu menolak terhadap tuduhannya. Bagaimana jika menolak? Maka ia harus bersumpah bahwa dakwaan tersebut salah. Rasulullah sampaikan hal ini dalam salah satu sabda beliau, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Yang artinya apa? Pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan terdakwa itu harus bersumpah. Ini. Jadi ketika terdakwa itu menolak dakwaan, menolak tuduhannya, maka ia harus bersumpah bahwa tuduhan tersebut salah. Jika pendakwa itu menunjukkan bukti-bukti yang kuat, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan. Meskipun terdakwa menolak dakwaan, sebaliknya, jika terdakwa mampu mementahkan bukti-bukti pendakwa, buktinya itu bisa dimentahkan oleh terdakwa dan menegaskan bahwa bukti itu salah, maka hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkannya. Loh. Jadi agak ruwet seorang hakim ini. Selanjutnya, apa sih hal yang tidak boleh dilakukan oleh hakim ketika mau menjatuhkan hukuman, ketika memberikan vonis? Yang pertama, hakim itu tidak boleh memberikan vonis ketika dia marah. Yang pertama. Yang kedua, ketika dia lapar. Hakim jangan memvonis, jangan memberikan hukuman ketika dia lapar. Yang ketiga, ketika kondisi fisiknya tidak stabil, mungkin karena banyak begadang. Yang keempat, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman ketika sedih. Yang kelima, ketika sangat gembira, terlalu gembira, mungkin karena suatu hal dia mendapat hadiah dari bank misalkan, karena sangat gembira dia tidak boleh menjatuhkan hukuman. Yang keenam, ketika hakim sakit dia tidak boleh menjatuhkan vonis, tidak boleh menjatuhkan hukuman. Yang ketujuh, ketika dia sangat ngantuk dia juga tidak boleh membuat hukuman. Berikutnya, saat sedang menolak keburukan yang tertimpa kepadanya. Dan yang terakhir, saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin. Mungkin dalam ruang sidang itu tidak ada AC-nya. Ketika sangat panas ataupun sangat dingin, maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman. Tadi ada larangan syarat menjadi hakim itu harus laki-laki. Bagaimana kalau yang menjadi hakim itu perempuan? Sekarang ini banyak ya hakim-hakim perempuan di Indonesia. Bagaimana sih kedudukan hakim ketika hakim itu wanita? Imam madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita. Sedangkan untuk Imam Hanafi membolehkan.
Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim pria. Saya ulangi lagi, untuk Imam Hanafi ini membolehkan pengangkatan hakim wanita hanya untuk urusan kecil seperti urusan had dan kisos. Hanya itu yang dibolehkan, yang lain tidak boleh. Itu Imam Hanafi. Jadi pada intinya hakim wanita itu oleh tiga mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu tidak boleh mengangkat seorang hakim wanita. Sedangkan kalau menurut Imam Hanafi membolehkan untuk menyelesaikan setelah urusan kecuali yang tidak boleh diurusi oleh hakim wanita itu kecuali adalah urusan had dan urusan kisos. Jadi had dan kisos itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena wanita itu sangat mudah kasihan. Apalagi yang berhubungan dengan had. Had sudah kalian pelajari apa itu had, hudud, kisos, itu tidak boleh diselesaikan oleh hakim wanita. Bisa dimengerti? Oke. Kalau bisa dimengerti, sekarang kita lanjut kepada berikutnya, yaitu tentang saksi. Pengertian dari saksi adalah orang yang diperlukan oleh pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara. Demi apa? Demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dan pengadilan. Jadi saksi itu diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan. Itu aja intinya. Seorang saksi tidak boleh memberikan keterangan palsu. Ia harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Karena itu, seorang saksi harus terpelihara dari pengaruh dan tekanan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam sidang peradilan. Syaratnya untuk menjadi saksi, yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua, sudah balik atau sudah dewasa sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Yang ketiga itu harus berakal. Saksi itu harus punya akal, bukan orang gila. Orang gila tidak bisa menjadi saksi. Yang keempat adalah merdeka. Seorang budak itu tidak boleh. Yang kelima itu harus adil. Dan yang keenam berakhlak mulia. Di sini ada yang kelima yang namanya adil. Yang dikatakan adil, maka seorang itu harus memenuhi kriteria. Yang pertama, orang adil bisa dikatakan adil ketika dirinya itu menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar dan perbuatan dosa kecil, perbuatan bid'ah, dapat mengendalikan diri dan jujur saat dia marah. Jadi itu kriteria untuk menjadi orang yang bisa dikatakan dengan adil. Yang pertama itu dia harus menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar, dosa kecil, perbuatan bid'ah, dan juga bisa mengendalikan diri dan jujur saat dia marah. Syarat menjadi saksi yang berikutnya itu adalah yang terakhir, ini adalah berakhlak mulia. Itu syaratnya menjadi saksi. Bagaimana jika saksi ditolak? Saksi itu bisa ditolak ketika yang pertama, saksi itu tidak bisa adil. Jadi tidak bisa memenuhi kelima kriteria yang tadi. Yang kedua, saksi itu saksinya seorang musuh kepada musuh. Misalkan A bermusuhan dengan B, maka A tidak bisa menjadi saksinya B, dan B pun tidak bisa menjadi saksinya A. Yang berikutnya, saksi seorang ayah kepada anaknya.
Begitu juga sebaliknya, saksi seorang anak kepada ayahnya. Dan yang terakhir, saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Itu saksi. Jadi agak rumit. Kalau ayah tidak bisa tidak bisa menjadi saksi terhadap anaknya, begitu juga anaknya tidak bisa menjadi saksi terhadap ayahnya. Sekarang kita ke penggugat dan bukti. Apa sih penggugat? Penggugat itu orang yang mengajukan gugatan. Gugatan karena apa? Karena dia itu merasa dirugikan oleh pihak yang tergugat. Penggugat dalam mengajukan gugatannya itu harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat. Ada saksi yang adil atau dia melakukan sumpah. Ucapan sumpah dapat diucapkan dengan kalimat misalkan apabila gugatan saya ini tidak benar, maka Allah akan melaknat saya. Itu termasuk ucapan sumpah yang harus diucapkan oleh penggugat. Bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke pengertian bukti. Apa itu bukti? Bukti ini bisa disebut dengan bayyinah, pembeda. Barang bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah terhadap terdakwa. Bagaimana jika terdakwa tidak hadir dalam persidangan? Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan harus terlebih dahulu dicari tahu sebab ketidakhadirannya. Menurut Imam Abu Hanifah, mendakwah orang yang tidak ada atau tidak hadir dalam persidangan diperbolehkan. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Sekarang kita lanjut ke tergugat dan sumpah. Pengertian tergugat. Tergugat itu adalah orang yang terkena gugatan dari penggugat. Itu pengertian tergugat, orang yang terkena gugatan dari penggugat. Tergugat bisa membela diri dengan membantah kebenaran gugatan melalui dua cara. Yang pertama, tergugat itu harus menunjukkan bukti. Yang penggugat menunjukkan bukti, yang tergugat juga menunjukkan bukti. Yang kedua, tergugat itu harus bersumpah kalau dia tidak bersalah. Itu caranya pembelaan diri seorang yang tergugat. Dalam peradilan, itu ada beberapa pengistilahan yang perlu kalian pahami. Yang pertama, materi gugatan. Materi gugatan itu disebut dengan hak. Penggugat sendiri disebut dengan mudda'i. Tergugat disebut dengan mudda'a alaih. Yang keempat, keputusan mengenai hak penggugat itu disebut dengan mahkum bih. Dan berikutnya, orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya disebut mahkum bih. Itu istilah-istilah yang ada di peradilan. Tujuan sumpah. Tujuan sumpah dalam perspektif dalam agama Islam itu ada dua. Yaitu yang pertama, menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Yang kedua, membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan di pihak yang benar. Tujuan sumpah yang kedua inilah yang dilakukan di pengadilan.
Sumpah tergugat adalah sumpah yang dilakukan pihak tergugat dalam rangka mempertahankan diri dari tuduhan penggugat. Selain sumpah, tergugat juga harus menunjukkan bukti-bukti tertulis dan bahan-bahan yang meyakinkan seorang hakim bahwa dirinya memang benar-benar tidak bersalah. Syarat-syarat orang yang bersumpah. Orang yang bersumpah itu harus memenuhi syarat. Yang pertama harus mukallaf. Yang kedua, didorong oleh kemauan sendiri. Ini tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Yang ketiga, disengaja bukan karena terlanjur dan lain-lain. Mau sumpah itu harus disengaja, bukan karena latah atau apa, bukan karena terlanjur bersumpah atau gimana, jangan. Yang keempat, lafaz sumpah itu sendiri. Ada 3 lafaz sumpah yang biasanya digunakan untuk bersumpah, yaitu wallahi, tallahi, dan billahi. Itu ketiga lafaz sumpah yang biasanya kita gunakan untuk bersumpah. Apalagi terhadap sama teman, itu biasanya bersumpah dengan seperti itu. Bagaimana sih jika ada orang yang melanggar sumpah itu sendiri? Apa sih hukumannya? Pelanggar sumpah itu yang pertama itu harus memberikan makanan pokok kepada 10 orang miskin, di mana masing-masing dari mereka itu akan mendapatkan 3/4 liter. Ini bisa berupa beras atau bahan makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, memberikan pakaian yang pantas kepada 10 orang miskin. Jadi bukan pakaian yang sudah usang, ini masih pakaian yang pantas. Bisa dibelikan yang baru atau apa, itu terserah. Yang berikutnya, memerdekakan hamba sahaya. Bagaimana jika tidak mampu membayar kafarat yang disebut tadi, yang 3 tadi, maka ia yang bersumpah itu diperintahkan untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Ini tidak ada tawar-menawar, 3 hari berturut-turut. Kalau seandainya itu sudah 2 hari puasa, kemudian hari kedua itu batal, maka harus mengulang dari awal. Inilah beratnya ketika orang bersumpah dan dilanggar sumpahnya sendiri. Maka dari itu, jangan sekali-kali bersumpah apalagi dengan nama Allah. Wallahi billahi tallahi, itu jangan sampai, karena berat hukumannya ketika sumpah itu dilanggar. Oke anak-anak, sekian pertemuan kita kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau jika ada pertanyaan, silakan kalian komentar di bawah. Jika ada yang belum mengerti, bisa kalian komentar juga di bawah. Jika ada yang kurang paham, bisa kalian komentar juga di bawah. Semuanya komentar sudah di bawah. Sekarang Pak Guru akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.